Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada batasnya kepada kita semuanya, terutama hidayah iman dan Islam, keamanan dan kesehatan serta rezeki yang mencukupi terhadap diri kita. Selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sholat Jumat sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan semaksimal kemampuan yang kita miliki dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak semua ilmu itu bermanfaat. Dari sini bisa kita ketahui bahwa memang ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilman la yanfa'u wa min qalbil la yakhsha'u wa min nafsil la taswa'u wa min da'watil la yustajabulah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2722. Dalam hadis ini Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatian Rasul terhadap ilmu bermanfaat. Bila Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka beliau pasti sangat memperhatikan masalah ilmu yang bermanfaat. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dengan mendorong umatnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila setelah mengucapkan salam pada salat subuh, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang dapat diterima. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam Sahih Ibnu Majah nomor 762. Ini merupakan pengajaran kepada umat Islam agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan mengajari mereka apa saja yang bermanfaat buat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kriteria ilmu yang bermanfaat. Setelah kita mengetahui betapa besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu yang bermanfaat, lantas apa kriteria dari ilmu yang bermanfaat yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi? Syahih Alawi bin Abdul Qadir As-Sekaf saat memberikan syarah hadis atau penjelasan makna hadis Jabir bin Abdullah
memberikan kriteria tentang ilmu yang bermanfaat sebagai mana yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperbaiki akhlak batin sehingga berimbas pada amal-amal zahir dan dapat memperbaiki kondisi yang zahir dan batin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang syarat yang memberikan faedah kepada orang-orang yang telah mukallaf, apa saja tentang perkara agama yang diwajibkan atas dirinya, baik dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, dan perilaku. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatannya, dan apa saja yang boleh dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja yang tidak boleh. Ini merupakan ilmu yang paling agung dan paling bermanfaat. Yang keempat, ataupun yang terakhir, termasuk ke dalam ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu duniawi yang mengandung manfaat dan maslahat bagi kaum muslimin. Apabila seorang muslim mempelajari ilmu duniawi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat memberikan manfaat kaum muslimin dengan ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan manfaat dengan ilmu-ilmu duniawi tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak dapat diamalkan dan tidak pula dimanfaatkan, tidak memperbaiki akhlak, perkataan, dan perbuatan, sehingga menjadi bukti yang akan menyusahkan pemiliknya, termasuk ke dalam ilmu yang tidak bermanfaat, yakni ilmu yang dilarang untuk dipelajari seperti ilmu sihir dan sebagainya. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asa bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iya ilal haqqi biidni wasirajan munira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi pemiliknya, dalam khutbah pertama sudah kita bahas tentang kriteria ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut, kita mesti berusaha agar ilmu kita bermanfaat. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar ilmu kita dapat bermanfaat, yakni kita hanya mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, dengan niatan hendak meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa tujuan hendak meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ilmu yang kita pelajari jelas-jelas ilmu yang bermanfaat, misalnya ilmu tentang syariat Islam, maka kita tetapkan tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi rahaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal khamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadati nikulli manumillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di baratil Fatihah.